Kreatif is not only about the output. Bukan masalah kreatif tuh visual yang bisa dilihat, enggak. Kreatif itu adalah lanskap berpikir. Kreatif method itu adalah pilihan kami sebagai individu maupun entitas untuk memecahkan masalah. Tentunya juga masih mendoakan untuk brand-brand Indonesia, baik di dunia fashion, di dunia kuliner, dan di segmen-segmen atau aspek-aspek bisnis lainnya itu juga bisa terus thriving and surviving during this pandemic era. Nah, kalau tadi dari Mas Edo, kalau dari Mas Yuda sendiri yang namanya jatuh bangun di dunia kreatif pasti udah sering dong ya. Boleh di-share sama kita jatuhnya gimana, bangunnya ngapain? Mungkin kita semua di ruangan ini sepakat ya, kejatuhan kita mungkin di generasi ini salah satu yang paling besar dan tidak terkecuali adalah kondisi pandemi ini. Definisi ketangguhan kita sebagai seorang pribadi dan cara kita berpikir itu benar-benar diuji gitu di sini. Tahun tersulit buat Maika juga bisa kita bilang di tahun 2019 lah ketika awal-awal pandemi ya. 2020, 2020, Maret 2020. Awal-awal pandemi, tiba-tiba kita lockdown, kita nggak ngerti sistem WFH itu kayak gimana. Ya. Kita kreatif company yang biasanya tuh ketemu, ngobrol, brainstorming, tiba-tiba harus depan layar. Industri juga belum siap pada saat itu, apa yang harus dilakukan masih clueless, semuanya clueless. Tapi itu yang jadi tantangan buat kami di Maika. Dari awal, culture yang kami tanamkan itu, kreatif is not only about the output. Bukan masalah kreatif tuh visual yang bisa dilihat, enggak. Kreatif itu adalah lanskap berpikir. Kreatif method itu adalah pilihan kami sebagai individu maupun entitas untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, apa yang dilakukan Maika ketika awal-awal pandemi, klien semua nggak jadi, event-event semua nggak jadi, industri masih belum siap, masih nggak tahu nih harus ngapain. Hal yang pertama yang kami selamatkan adalah creative soul-nya. Gimana caranya kita nih di industri kreatif, modal kita tuh kreatif. Kalau sampai kita kena kreatif block, itu akan lebih susah lagi. Jadi yang kami lakukan adalah kita coba baca industri, kita shifting, kita pivot, back in time itu kita sampai jualan donat, apapun, tapi dengan gayanya kita. Terus kita bikin session, creative session, kita call semua industri untuk kolaborasi. Fokusnya bukan uang. Fokusnya gimana kita sama-sama sebagai industri itu bisa bergerak, maju. Gitu. Thank you. Jadi kalau itu di semangat praktikalnya ya, tapi data back in time karena gue adalah business director, to be honest, kuartal 1 minus Pak. Minus. Karena kita as company believe sama orang-orang yang ada di perusahaan kita. Jadi kita kekeh banget waktu itu nggak mau layoff, nggak mau penurunan gaji, kita pegang semuanya, kita pegang ini badai yang sedang terjadi lah ya saat itu. 3 bulan, let's say no income, dengan saat itu masih 35 orang lah tim kita, no income, hanya jualan donat dan bikin kayak gitu. Cuman ya kita adaptasi juga sambil kita berjalan, anak-anak tidak kreatif blog, kita melihat industri, apa yang dibutuhkan industri, kita ngetok sana sini, berdasarkan apa yang kita bisa bantu, bukan lo ada project apa, enggak teman, apa nih yang bisa kita bantu, karena kita lagi sama-sama sulit nih, harus bareng-bareng. Surprisingly di tahun itu, badainya terlewati, at the end, anak-anak gaji aman, THR jalan, ada bonus akhir tahun. Jadi ya, well, alhamdulillah. Gitu alhamdulillah. Aja sih. Masih ada THR, bonus akhir tahun semua terbayar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Maika Kolektif. Gitulah. Kalau ngomongin kesulitan ketika pandemi itu jadi salah satu yang paling sulit, cuman kita jadinya belajar. Jadi pembelajaran yang mungkin harusnya kita lalui lebih lama, jadi lebih cepat, dipaksakan untuk belajar. Cuman yang bikin sulit kan kita kuat atau enggak, karena udah bukan masalah technicality lagi nih, kalau udah masalah ini kan, tapi mental dan mindset itu yang secara entitas lebih sulit, karena kadang kita di atasnya harus bisa yakinin tim kita untuk yuk bisa. Memang pandemi itu kayaknya nggak cuma menyerang dompet, tapi juga mental tuh jadi salah satu yang lumayan kenceng gitu ya. Kalau kita bisa survive, mental kita tetap kuat untuk bisa menghadapi pandemi dan juga tantangan-tantangan yang hadir dalam bisnis, kita bisa survive gitu.
Nah, Mas Nil, ini tadi udah tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Boleh di-share nggak sih sebenarnya gimana brand lokal ini bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ke pasar global, pasar internasional gitu. Karena kita pengen juga pasti nama Indonesia dibawa dengan baik, dengan bagus, dengan luar biasa di luar sana. Kita bawa apa yang jadi kekayaan kita dari segi fashion mungkin atau mungkin warisan budaya, batik, tenun, kain-kain wastra Indonesia gitu kan. Kita pengen semua itu bisa orang kenal Indonesia dengan bagus dan baik. Boleh nggak sih di-share aspek-aspek apa nih yang mesti kita perhatiin, tantangan-tantangan yang akan datang? Baik, makasih. Kalau dilihat pilar mungkin ya, kalau kita bisa bilang pilar brand itu kan punya beberapa pilar ya. Dalam arti kalau brand mau besar, apalagi mau menembus internasional, biasanya dimulai salah satunya itu adalah kalau kita bicara di kreatif tuh kayak misalnya fashion, kriya, itu biasanya dari sisi desainnya dulu. Pertama dari desain. Nomor dua biasanya setelah itu kualitas dari produk itu sendiri. Kalau produknya berbentuk barang misalnya baju, pakaian gitu ya, dari kualitas. Nah kalau kita bicara kualitas, mungkin Mas Edo pasti tahu banget gitu kali ya. Kalau bisa bicara kualitas, nanti terkait kita kalau sudah mulai besar, pasarnya sudah mulai besar, ordernya mulai besar, masalah standarisasi sendiri aja kadang-kadang sulit, di Indonesia masih sulit ya. Contoh paling gampang ukuran baju aja. Iya, betul. Ukuran baju, apakah sudah ada standarnya? Kalau yang perusahaan yang sudah besar mungkin terkait tersebut pasti aware gitu. Jadi kalau standar ukuran misalnya itu aware. Tapi kalau yang dari UMKM biasanya belum pernah tersentuh terkait dengan hal tersebut, biasanya masih mau XL, double XL semuanya sama gitu kan. Biasanya baju kain batik, kain tenun M-nya, S-nya itu suka beda ya Pak ya. Betul. Nah itu satu hal dari sisi yang mungkin yang barangnya sama gitu, yang standar. Nanti kalau kita bicara tadi yang kriya kayak batik, tenun dan segala macam. Nah itu juga dunia kan sudah tren dunia kan larinya yang ke eco, yang sustainable ya, sustainable. Jadi juga yang eco friendly gitu ya, eco friendly produk, pewarnaan alam dan segala macam itu juga menjadi tren. Itu juga bisa membawa brand sebetulnya. Nah yang lain itu selain kualitas tentunya juga yang cukup menarik sebetulnya yang ini di Indonesia sangat kaya adalah narasi atau storytelling dari brand tersebut. Jadi saya terinspirasi waktu itu di Australia itu ada merek bir itu mereknya padahal bukan punyanya ini ya, mereknya tuh merek, saya lupa merek, pokoknya merek dari Kamboja lah. Perusahaan kecil nggak besar nih ininya, tapi lumayan terkenal, lumayan punya pengikut, padahal yang buat bukan orang Kamboja. Karena apa? Karena ada ceritanya di situ, dikasih cerita. Jadi bisa menarik perhatian. Nah kalau kita juga, saya yakin juga elemen pasti mungkin setiap desainnya ada ceritanya. Kalau yang produk kreatif lain pasti udah pasti ya based on cerita, malah ya film dan sebagainya pasti on cerita. Tapi kalau brand saya rasa yang cukup menarik, yang mungkin kita cukup kaya dan sampai sekarang masih belum banyak tergali adalah masalah storytellingnya juga, bahwa ini membawa cerita. Yang berikutnya juga ya tentunya tadi kembali lagi masalah marketing, kesempatan untuk bisa tadi ya kayak Mas Edo udah sempat mempromosikan produknya keluar. Tapi kembali lagi kalau zaman sekarang karena sudah mulai internet sudah ya tadi tanpa batas waktu dan segala macam, itu jauh lebih mudah tentunya. Dan bisa jadi kerjasama dengan antar subsektor nih, misalnya kerjasama dengan film, placement di dalam film. Untuk branding tadi ya, sekarang udah mulai banyak dilakukan kan ya Mas Yuda, nanti Mas Yuda bisa cerita terkait hal tersebut. Itu banyak sekali. Satu lagi juga misalnya kayak kalau diperhatikan misalnya film Hollywood, pasti ada bendera Amerikanya. Salah satunya pasti ada bendera Amerika. Jadi kayak gitu-gitu itu juga branding, nation branding jadinya kan. Nah sama halnya juga saya rasa kalau nanti kita punya produk, kalau ada ciri khas Indonesianya, orang tahu bahwa elemen Indonesia atau apapun itu nanti Indonesia. Seperti kalau sekarang mungkin yang top salah satu yang top 10 world brand itu ya, Indomie. Ya, Indomie. Indomie udah jadi culture di beberapa negara Afrika, udah jadi culture. Jadi culture Indomie culture sampai kayak gitu. Itu luar biasa menurut saya. Aku pengen rekap sedikit. Jadi pilarnya adalah desain,
kualitas, kemudian narasi atau storytelling, dan juga marketing. Keempat hal itu yang bisa mensupport sebuah brand untuk bisa nantinya naik ke kancah internasional. Sebenarnya bukan naik ya, Indonesia tuh juga tinggi ya Pak ya. Di Indonesia tuh juga tinggi, tapi lebih meluas lagi. Semakin banyak orang yang lebih aware sama Indonesia, itu akan semakin keren. Dan tadi juga sempat mention mungkin nanti next time untuk filmmakers juga bisa memasukkan baju-baju karya anak Indonesia. Untuk baju-baju, untuk makanan itu juga bisa dimasukkan kuliner Indonesia. Mungkin salah satu yang berhasil negara Korea sekarang ngetren banget kayaknya K-pop gitu. Nah, Indonesia juga bisa pastinya. Tidak perlu mencontoh, kita buat kebanggaan kita sendiri bisa keren juga kayak negara lain. Itu deh. Kalau kata anak sekarang, buat apa idealis kalau nggak ada market? Iya kan sebenarnya? Iya nggak sih? Cuman ada sweet spotnya kok. Ada sweet spotnya. Jadi kunci konsep